Oke, nah sekarang kita masuk ke aturan dalam perhitungan perubahan entalpi ya. Jadi, ini materi terakhir yang akan Ibu sampaikan untuk bab termokimia. Ibu ulangi lagi atau review kembali. Inti daripada ilmu termokimia itu adalah untuk menghitung besarnya perubahan kalor baik yang dilepas ataupun yang diserap dalam suatu reaksi kimia. Ibu ulangi lagi. Inti dari materi termokimia itu adalah untuk menghitung perubahan kalor baik yang diserap maupun yang dilepas dalam suatu reaksi kimia. Ya, jadi itu aja intinya. Nah, untuk materi ini Ibu akan ulangi lagi. Ya, kemarin kamu sudah belajar tentang macam-macam perubahan entalpi, sudah belajar apa itu sistem dan juga lingkungan, sudah belajar juga tentang penentuan perubahan entalpi dengan menggunakan kalorimeter, dan kemarin materi yang terakhir itu adalah penentuan perubahan entalpi berdasarkan entalpi pembentukan standar ya. Jadi sebenarnya ada satu materi lagi yaitu energi ikatan, tapi sepertinya tidak terkejar lagi karena kita masih ada 2 bab, sementara waktu efektif kita untuk belajar itu tinggal 1 bulan lagi. Jadi nanti kalau kamu ingin belajar silahkan cari referensi lain baik dari YouTube ataupun dari internet atau dari buku-buku pelajaran tentang energi ikatan ya. Siapa tahu biasanya mungkin masuk di ujian-ujian UTBK atau SNMPTN. Ya, jadi khusus untuk materi ini Ibu akan ajarkan tentang aturan dalam penentuan perubahan entalpi. Ya, jadi nanti silakan lihat di bukunya tentang hukum Hess ya. Jadi si Hess ini ya, namanya adalah Hess, dia mengatakan bahwa harga entalpi atau delta H tidak bergantung pada jumlah tahap reaksi. Ya, jadi tidak peduli seberapa banyak tahap-tahapan reaksinya ya. Harga delta H itu hanya tergantung pada kondisi zat-zat bereaksi ya, yaitu keadaan awal dan keadaan akhir. Ya, itu menurut si Hess. Jadi berdasarkan teorinya si Hess ini, maka apabila ada beberapa tahapan reaksi, kita bisa hitung reaksi yang kita inginkan ya, nanti dikondisikan sedemikian rupa. Ternyata dalam perhitungannya itu dia mempunyai aturannya. Aturan yang pertama itu, koefisien reaksi itu menyatakan jumlah zat pada reaksi ya. Nanti Ibu terangkan. Harga delta H itu bergantung pada jumlah zat ya. Jika reaksinya dibolak-balik, maka delta H-nya juga dibalik. Jika reaksinya dikalikan X, maka delta H-nya juga dikali X. Jika reaksinya dijumlah, delta H-nya juga dijumlah ya. Kita masuk ke contoh soal sekarang. Nah, di contoh soal yang pertama ini C4H8 ini berarti CnH2n tambah 2 ya. Berarti dia masuk ke alkana kan gitu ya. Dia dibakar dengan oksigen, menghasilkan gas CO2 dan H2O ya. Selalu ingat bahwa untuk pembakaran sempurna itu dia biasanya selalu menghasilkan CO2 dan juga H2O. Setelah kamu dapat reaksinya, maka kamu tentukan koefisiennya ya. Jadi di sini dia sudah setara koefisiennya. O2 itu dikali 6, CO2 itu dikali 4, dan H2 itu dikali 4. Ya, ini nanti sudah setara. Di kelas 1 kemarin kamu sudah belajar cara menyetarakan reaksi. Nanti kamu cek kembali. Kemudian dia tanya, tentukanlah harga delta H untuk reaksi berikut ya. 8 CO2 tambah 8 H2O menghasilkan 2 C4H8 tambah 12 O2 ya. Sebenarnya untuk keadaan normal di kehidupan kita sehari-hari ya, tidak pernah CO2 dan H2O itu bereaksi secara alamiah. Kalaupun ini bereaksi pasti karena direkayasa, baik itu di lab ataupun mungkin di dalam engineering ya. Jadi sekiranya kita menginginkan reaksi tersebut berjalan, bagaimana caranya? Ya, yang pertama dulu ini untuk reaksi ke kiri ya. Berarti ini dia balik kan begitu. Kalau misalnya dia balik, maka yang tadinya ini eksoterm karena negatif, maka pasti menjadi endoterm ya. Berarti reaksi A dibalik, reaksi ini dibalik sehingga delta H menjadi positif. Tadi dia bilang apabila reaksi dibalik, maka tanda delta H dibalik ya. Jadi kalau misalnya dia buat 8 CO2 tambah 8 H2O menghasilkan 2 C4H8 tambah 12 O2, maka delta H-nya jadi positif. Dari negatif menjadi positif karena dibalik. Kemudian dia bilang bila reaksi dikali X, maka delta H juga dikali X. Reaksi dikali tidak. Tadi koefisiennya di sini C4H8 1, di sini 2. Berarti ini dikali 2 ya.
dikali 2 semuanya. Si O2 ini dikali 2, 12. Si CO2 ini dikali 2, 8. Si H2O ini dikali 2, menjadi 8 ya. Maka delta H ini juga harus dikali 2, yaitu 120 dikali 2 menjadi 240 kilokalori. Ya, ini untuk video yang pertama, nanti Ibu akan lanjutkan video yang kedua.